Cek cek cek. 1 2 3 tes tes. 1 2 3 tes. 1 2 3 tes tes. Kemarin aku ada voting di postingan tab komunitas di channel ini. Di sana aku bertanya, perlu nggak sih aku buatin video jadwal latihan bagi kalian yang susah atur jadwal latihannya? Nah, 89% dari kalian yang telah memberikan suara setuju dan pengen aku buatin videonya. Nah, maka dari itu, di kesempatan kali ini langsung aku buatin videonya. Tapi, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, bicara soal jadwal latihan, pada dasarnya semua manusia mempunyai jatah waktu yang sama, yakni 24 jam dalam sehari. Hanya saja mereka punya caranya masing-masing dalam menghabiskan waktunya. Ada orang yang banyak mempergunakan waktunya hanya untuk bekerja, dan terus bekerja. Ada orang yang banyak mempergunakan waktunya untuk ibadah, dan ada orang yang banyak mempergunakannya untuk malas-malasan seharian. Dan ada orang yang banyak mempergunakan waktunya untuk berolahraga dan melakukan aktivitas yang positif lainnya. Nah, kira-kira kalian termasuk kategori yang mana nih? Nah, tapi perlu diingat, walaupun setiap orang punya jatah waktu yang sama, yakni 24 jam dalam sehari, tapi yang atur waktu itu kan kita. Kita sendiri yang lebih tahu kondisi kita seperti apa. Jadi kita sendiri yang atur waktu kita. Bagusnya dipergunakan untuk apa-apa saja. Nah, bicara soal program latihan, otot itu akan berkembang ketika sering kita latih. Tapi perlu diingat, otot itu juga butuh istirahat, waktu untuk recovery. Jadi, antara waktu dan program latihan itu saling berkaitan. Jadi ketika kita sudah bisa pandai mengatur waktu, otomatis kita sudah mudah untuk mengatur program latihan. Kalau alasan kalian, "Bang, aku sibuk bekerja, nggak sempat olahraga." Sekarang aku tanya sama kalian, seberapa lama sih jam kerja kalian? Apa mungkin kalian 24 jam non-stop bekerja? Nggak bisa latihan pagi, latihan siang. Nggak bisa latihan siang hari, ya udah latihan sore harinya. Nggak sempat latihan sore hari, ya udah latihan pas malamnya. Nah, kalau ketika kalian kerja, latihanlah sebelum pergi kerja tuh latihan dulu. Kalau nggak sempat sebelum pergi kerja, latihanlah setelah pulang kerja tuh latihan. Aduh, kalau udah pulang kerja udah capek bang badan. Nah, kalau udah capek gimana? Ya udah latihan pada saat kalian jam kerja tuh. Usahakan curi-curi waktu lah, minimal 30 menit aja untuk olahraga kecil. Push up dikit, sit up dikit, udah cukup lah. Minimal 30 menit aja untuk olahraga. Nggak bisa setiap hari nggak apa-apa, yang penting beberapa kali aja dalam seminggu, udah cukup lah. Yang penting kalian bisa sediakan waktu untuk olahraga. Ntar kalau udah ada waktu banyak ketika kalian libur kerja, baru olahraga berat 1 atau 2 jam olahraga. Kalau ada banyak waktu, pergi ke tempat gym sana. Atau latihan di rumah juga nggak apa-apa. Habiskan untuk waktu 1 atau 2 jam. Nggak mungkin 24 jam kalian habiskan semua waktu untuk bekerja, nggak mungkin. Nah, jadi untuk waktu, kembali lagi kepada niat sih sebetulnya, niat. Jadi nggak cukup hanya dengan kata pengen, "Bang, aku pengen latihan, tapi nggak sempet. Bang, aku pengen latihan, tapi nggak ada waktu." Pengen. Jadi niatkan dalam hati. Setelah ada niat, action, mulai latihan. Mulai hari ini, jangan tunggu nanti. Jangan tunggu nanti. Kalau udah ada kata nanti, sudah bisa dipastikan, nggak akan jadi-jadi. Dan untuk progres latihan, sebetulnya antara latihan di gym sama latihan di rumah itu kurang lebih aja sih, sama. Jadi sebenarnya waktu yang pas untuk latihan itu kapan sih bang? Boleh nggak kita latihan setiap hari? Ya, seperti yang aku bilang di awal tadi, waktu yang pas itu menurut aku adalah ketika kita bisa menyiapkan waktu untuk olahraga dalam sehari. Itu waktu yang pas. Nggak peduli mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, terserah. Sedikit aja, 30 menit atau 1 jam aja. Itulah waktu yang pas. Mau pagi, mau siang, mau malam, terserah. Itu waktu yang pas untuk olahraga. Dan boleh nggak kita latihan setiap hari bang? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bukan nggak boleh sih sebetulnya, kurang efektif. Kenapa? Karena otot dan tubuh kita ini butuh waktu untuk istirahat atau recovery. Jadi ketika kita latihan, otot itu kan rusak karena kita latihan.
Dan ketika otot rusak itu, otot akan merecovery atau membentuk sel-sel otot baru yang lebih besar. Nah, kalau kita latihan terus setiap hari, kapan waktu otot atau tubuh ini untuk istirahat, recovery? Jadi itulah pentingnya kita untuk istirahat atau recovery. Minimal seminggu sekali lah untuk kita istirahat. Nah, kalau kalian bingung nentuin jadwalnya gimana, latihannya berapa hari sekali, liburnya berapa hari sekali, mungkin kalian bisa coba jadwal latihan yang aku rekomendasikan ini untuk latihan di gym atau latihan di rumah. Yang pertama, kalian bisa coba 1 hari latihan, 1 hari istirahat. 1 hari latihan, 1 hari istirahat. Dan yang kedua, kalian bisa coba 2 hari latihan, 1 hari istirahat. 2 hari latihan, 1 hari istirahat. Dan yang ketiga, kalian bisa coba 3 hari latihan, 1 hari istirahat. 3 hari latihan, 1 hari istirahat. Dan yang keempat, kalian bisa coba 5 hari latihan, 2 hari istirahat. 5 hari latihan, 2 hari istirahat. Istirahatnya biasa Sabtu atau Minggu sih, biar enak hitungnya. Atau yang terakhir, kalian bisa coba yang biasa aku gunakan waktu dulu sih, 6 hari latihan, 1 hari istirahat. 6 hari latihan, 1 hari istirahat. Biasanya liburnya hari Minggu sih. Jadi 6 hari, Senin sampai Sabtu itu latihan, Minggunya libur, stop, full stop. Seninnya latihan lagi sampai Sabtu, begitu seterusnya. Nah, kalian bisa pilih antara itu, yang mana jadwalnya. Yang penting dalam seminggu itu ada waktu untuk istirahat. Yang penting kalian harus konsisten. Jadi pilihlah jadwal yang pas atau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian. Nah, kalau seandainya kalian pemula, latihan di rumah, terus kalian pengen banget nargetin, aku pengen push up nih 100 kali. Cuman gimana? Aku push up aja nggak kuat, belum kuat. Jadi gimana ya aku bisa push up setiap hari itu 100 kali repetisi, biar perkembangan otot ini makin cepat. Gimana nih caranya, Bang? Itu gampang. Kalau kalian targetnya 100 kali dalam sehari, ya udah berapa kali maksimal kalian satu set melakukannya. Umpama satu set kalian mampunya 20 kali maksimal. Ya udah bagi aja 20 kali bagi 5. Jadi 5 set, 20 20 20. Terserah mau jam berapa, mau pagi atau mau siang atau malam, terserah. Yang penting 20 20 20 5 kali udah 100 kali dalam sehari. Gampang kan? Atau buat kalian bagi yang muslim, aku ada tips juga nih. Sholat itu kan ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ada 5 waktu. Kalau seandainya tadi 20 kan, yaudah bagi aja. Habis sholat subuh, push up 20 kali. Zuhur, habis sholat zuhur, push up 20 kali. Habis sholat asar, push up 20 kali. Habis maghrib, push up 20 kali. Habis isya, push up 20 kali. Dah 20 kali 5 waktu, 100 kali. Selesai. Itulah tips-tipsnya aja. Jadi biar kalian nggak terasa tersiksa. Latihan tuh dibuat enjoy. Dan untuk kalian yang latihan di gym, kalian cukup latih 1 otot aja dalam 1 hari. 1 otot aja dalam 1 hari. Tapi fokus. Kenapa? Karena itu jauh lebih efektif ketimbang kalian melatih semua otot dalam 1 hari. Karena aku paham banget nih, kalau apalagi bagi yang pemula nih, ketika baru masuk ke gym, semua gerakan pengen dimainin, semua alat pengen semua gerakan pengen dilakuin, semua alat pengen dimainin, coba semua. Akhirnya belum apa-apa udah capek sendiri. Akhirnya latihannya nggak efektif. Jadi usahakan 1 hari itu latihan fokus aja 1 otot. Fokus 1 otot, besoknya otot yang lain lagi. Fokus, contoh hari ini otot dada, ya udah fokus aja otot dada. Besok latihan otot perut, ya udah fokus aja otot perut besoknya. Dan seterusnya, ganti-ganti. Nah itu. Jadi untuk progres di gym, kan buat jadwalnya. Senin latihan dada, Selasa latihan perut, Rabu latihan shoulder, dan seterusnya. Jadi 1 hari itu fokus 1 otot aja. Nah, jadi tertata. Ini bukan hanya untuk pemula ya, untuk atlet-atlet profesional pun mereka sering buat jadwal seperti itu. Karena akan jauh lebih efektif ketimbang latihan seluruh otot sekaligus. Itu nggak efektif. Nah, kalau udah progresnya udah tersusun rapi, baru kalian sesuaikan dengan jadwal yang udah aku kasih option pilihan tadi. Jadi progresnya udah oke, jadwalnya pun oke. Jadi latihannya pun mantep, enjoy kalian ngelakuinnya.
Ya, mungkin sampai sini aja dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat buat kalian dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ingat, di akhir video aku selalu bilang, jangan lihat siapa menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Aku Hafiz, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa cek video aku yang lainnya ya.